Selama 2 hari pasukan Ukraina telah meluncurkan beberapa serangan di front Kherson, tetapi terlalu dini untuk dapat memperkirakan apa tujuan taktis, arti, kemajuan. Bahkan jika kita tahu bahwa tindakan ofensif ini adalah bagian dari tekad rezim Kiev untuk merebut kembali kota Kherson dari pasukan Rusia. Jelas, agitasi media militer Kiev di front Kherson ini bertepatan dengan pecahnya baru front Ukraina di Donbas, dalam hal ini di sektor Donetsk. Di mana setelah Peski dibebaskan pada awal Agustus, pasukan Rusia berhasil menginjakkan kaki di kota kecil Soledar. Titik kuat Artemovsk, Bakhmut, di Donbas Utara dan di desa Kamianka, benteng Ukraina lainnya dari benteng Avdiivka dekat Donetsk. Tapi kita kembali ke Kherson. Dalam beberapa pekan terakhir, Kiev telah meningkatkan keberaniannya dengan mengumumkan secara khusus serangan balasan terhadap Kherson. Dan kedatangan bala bantuan Ukraina serta pemboman bertubi-tubi di kedalaman perangkat Rusia secara efektif membuat orang percaya bahwa sesuatu bisa terjadi di front selatan ini yang paling rentan bagi Rusia. Pada gilirannya, markas besar Rusia bereaksi terhadap ancaman yang berkembang ini dengan mengirimkan bala bantuan, juga mengintensifkan serangan logistiknya, memperkuat pertahanan udaranya dan meluncurkan ponton bergerak di Dnieper untuk mengkompensasi jembatan-jembatan yang dibangun yang rusak akibat dihajar roket HIMARS. Pada hari Minggu 28 Agustus, Presiden Ukraina Zelensky mengadakan Dewan Pertahanan Rahasia di mana perintah untuk meluncurkan operasi ofensif di front selatan diluncurkan. Pada malam hari, artileri Ukraina NATO mengintensifkan serangannya terhadap komando dan tujuan logistik yang terletak di kedalaman front Rusia. Pada 29 Agustus dini hari, setelah kampanye pengeboman intens yang didominasi oleh sistem HIMARS NATO, pasukan Ukraina meluncurkan beberapa serangan darat yang bertujuan untuk menembus garis depan Rusia. Secara serentak Ukraina menggedor 5 koridor ofensif langsung. Di barat Kherson, dekat muara Dnieper, di sektor Oleksandrovka. Di utara, di sektor Andriivka, jembatan Ukraina di selatan Ingulets. Ke timur laut, di Ingulet, di sektor Novodmitrivka. Ke timur laut, di tepi kiri Ingulets, di sektor Arhangelsk. Ke timur di tepi kanan Dnieper, di sektor Zolota Balka. Informasi yang terfragmentasi melaporkan bahwa pertempuran antara Rusia dan Ukraina berlangsung sangat keras dan ini gempuran keras Ukraina sejauh ini di front selatan ini. Lazimnya perang, propaganda dari berbagai pihak pro-kontra bertabrakan. Ukraina mengumumkan mereka telah mematahkan garis pertahanan Rusia di semua sektor dan telah merebut beberapa daerah hingga pinggiran kota Kherson. Rusia mengumumkan mereka telah menangkis semua serangan Ukraina dengan menimbulkan kerugian yang signifikan pada pasukan Kiev, lebih dari 560 tentara, 26 tank, 32 infanteri lapis baja, 2 pesawat Su-25. Beberapa informasi yang kredibel dan bahkan gambar yang kurang terverifikasi telah tiba menginformasikan situasi saat ini di garis depan front Kherson, namun berikut beberapa yang menggambarkan situasi pasukan Ukraina. Di Kherson, ketegangan meningkat karena pemboman Ukraina dan berbagai balasan pertahanan anti pesawat Rusia, serangan yang gagal terhadap seorang pejabat polisi setempat dan keluarganya, dan bentrokan antara pasukan pertahanan Rusia dengan kelompok pengintai Ukraina mencapai pinggiran kota. Informasi terakhir ini dikonfirmasi dalam siaran pers yang diyakinkan oleh Kirill Stremousov, wakil kepala administrasi Rusia di Kherson. Ada aktivasi di Taurida. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja di sana, semuanya terkendali. Seluruh ancaman telah dihancurkan. Informasi terakhir ini secara tidak langsung menegaskan beberapa kemajuan Ukraina di barat Kherson karena unit pengintai jarang beroperasi lebih dari 5 km dari unit induknya. Laporan sementara yang bisa dikatakan adalah pasukan Rusia berhasil menangkis sebagian besar serangan Ukraina di front Kherson Timur Laut. Berkat garis pertahanan yang solid berbasis di Sungai Ingulets atau Dnieper serta artileri dan dukungan serangan udara. Pada 3 arah ofensif Ukraina ini, pertahanan dan serangan balik Rusia, secara a priori, berhasil menangkis semua serangan Ukraina. Namun, di barat daya tampaknya pasukan Ukraina, dengan kerugian amat besar berhasil maju beberapa kilometer di satu sisi menuju Kherson di sepanjang mulut Dnieper dan melebarkan ujung tombak Andriivka mereka.
Tetapi, karena tidak memiliki dukungan tembakan yang cukup untuk mematahkan serangan balik Rusia, pasukan Ukraina dengan cepat menghentikan kemajuan mereka. Secara keseluruhan, garis depan umum front Kherson ini tidak rusak. Pasukan Rusia telah dipersiapkan dengan baik untuk menahan serangan Ukraina. Dan beberapa kemajuan yang dibuat oleh pasukan Kiev karena kurangnya sarana yang cukup untuk mengeksploitasi dan untuk melindungi, kemungkinan besar akan gagal. Kita dapat membayangkan bahwa skenario yang sama yang dioperasikan di front Kakhovka pada bulan Mei terulang di front Kherson. Membiarkan pasukan Ukraina keluar dari garis pertahanan mereka kemudian dihancurkan di ruang terbuka padang rumput. Namun, harus diakui bahwa keseimbangan kekuatan telah berkembang dan jelas masih menguntungkan Rusia. Ukraina memiliki kemampuan baru yang signifikan seperti sistem artileri jarak jauh dan presisi yang disediakan oleh NATO serta aset intelijen udara dan ruang angkasanya. Saling melumpuhkan sayap. Di setiap sisi front Kherson, Kiev dan Moskow menerapkan serangan presisi harian pada sumber daya musuh, terutama depot amunisi, markas besar, konsentrasi lapis baja tetapi juga jembatan dan persimpangan logistik, baik jalan raya atau kereta api. Keinginan untuk melemahkan musuh di sini meningkat di kedua sisi depan, masing-masing bersiap untuk melakukan serangan, baik Rusia ke arah Nikolaev atau Krivoyrov, maupun Ukraina ke arah Kherson, dan masing-masing mencoba untuk memotong sayap musuh. Serangan Ukraina terbaru yang dilakukan di front selatan Kherson ini mengkonfirmasi bahwa inisiatif markas besar di Kiev tidak dapat melampaui tingkat taktis dan memperpanjang upayanya dari waktu ke waktu. Bahwa keberhasilan sekecil apapun yang dicapai di lapangan terlalu mahal untuk dibayar oleh jiwa manusia dan peralatan untuk memungkinkan eksploitasi strategis.